Dalam kesempatan ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, Quantum Mind Body Transformation atau QMBT. Apa ini QMBT? Saya jelaskan dulu latar belakangnya. Teman-teman tahu saya adalah seorang hipnoterapis klinis aktif dan juga seorang pengajar hipnoterapi. Saya belajar hipnoterapi tahun 2005 awal. Dan sejak saat itu saya praktik aktif sampai sekarang. Di awal saya praktik hipnoterapi, tujuan utama saya cuma satu. Saya ingin membantu sesama untuk meningkatkan kesejahteraan diri, baik di aspek pikiran, emosi, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Caranya bagaimana? Dengan mengatasi hambatan mental yang ada di dalam diri mereka lewat proses terapi. Ada temuan menarik teman-teman di awal saya melakukan praktik ini. Jadi ceritanya begini, setiap kali klien mau jumpa saya untuk melakukan terapi, mereka diminta mengisi intake form. Jadi ini adalah formulir berisi hal-hal yang perlu diisi, nama, alamat, usia, latar belakang, apa masalah yang mereka ingin atasi, kemudian sudah berapa lama masalah ini mereka alami. Dan di salah satu bagian dari intake form ini, ada bagian yang meminta si klien ini mengisi simptom-simptom fisik yang mereka alami. Misalnya, leher kaku, tangan dingin, kaki dingin, kemudian migrain atau sakit kepala, asam lambung yang berlebih, dan seterusnya. Yang luar biasa teman-teman, di awal saya praktik ya, setelah saya berhasil membantu klien ini mengatasi masalah emosi mereka, apapun itu, saya menemukan simptom fisik mereka itu hilang. Dan ini klien beritahu saya, "Loh Pak, tadinya kepala saya sering sakit, sekarang kok sudah hilang. Atau asam lambung saya ini sekarang kok sudah membaik Pak. Saya tadinya sulit tidur, sekarang kok bisa tidur dengan mudah. Leher saya biasanya kaku, sekarang kok sudah menjadi jauh lebih enak." Dan banyak lagi hal-hal positif, khususnya yang berhubungan dengan aspek fisik, yang turut membaik atau sembuh, tanpa saya melakukan apapun. Ingat, terapinya hanya untuk masalah emosi. Saya di awal-awal mengabaikan ini semua, saya pikir hanya kebetulan lah. Kalau 1-2 klien mengalami kondisi fisiknya membaik, ya bisa saja karena kebetulan. Yang menarik lagi adalah, sambil saya praktek, dari tahun ke tahun, saya menemukan pola yang konsisten. Begitu masalah emosi, masalah yang di bawah sadar berhasil dibereskan, fisik ikut terpengaruh secara positif. Di sini saya mulai melihat data-data ini, walaupun belum terlalu antusias. Kemudian saya mengajar hipnoterapi mulai tahun 2008. Jadi, saya praktek mulai tahun 2005 sampai sekarang sudah hampir 20 tahun. Saya mengajar hipnoterapi, mendidik hipnoterapis mulai tahun 2008 sampai sekarang. Dari tahun 2005 sampai saat ini, secara kolektif saya dan murid-murid saya hipnoterapis, kami menemukan pola yang konsisten. Kami melakukan lebih dari 130.000 sesi konseling dan atau terapi. Pola konsistennya adalah apabila emosi atau masalah di bawah sadar berhasil dibereskan, fisik menjadi ikut terpengaruh secara positif. Banyak masalah fisik yang tadinya sangat mengganggu klien-klien ini bisa sembuh dengan sendirinya. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan disclaimer terlebih dahulu. Ada 2 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, semua kebaikan, perubahan positif, kesembuhan, terutama di aspek fisik, masalah-masalah kesehatan, ini terjadi semata-mata karena ridho atau izin dari Yang Kuasa. Tidak mungkin kami sebagai terapis bisa membantu klien ini untuk sembuh atau membaik kondisinya apabila Yang Kuasa tidak mengizinkan. Jadi ini sekali lagi atas izin dari Yang Kuasa. Ini yang pertama. Kedua, untuk masalah fisik,
apapun masalahnya, penanganan yang pertama dan utama haruslah penanganan oleh tenaga kesehatan, ke dokter. Jadi apabila ada orang yang ingin saya bantu, masalah fisik, kesehatannya terganggu, selalu yang saya minta adalah orang ini atau klien ini perlu memeriksakan diri secara lengkap dan menyeluruh ke dokter. Setelah dokter memberikan hasilnya atau diagnosisnya dan penanganannya ditangani oleh dokter, maka dia boleh ke saya atau ke kami, hipnoterapis AWGI. Kami akan melakukan upaya untuk membantu atau mendukung proses penyembuhan yang dia jalani yang sedang ditangani oleh tenaga kesehatan atau dokter. Jadi, yang kami lakukan tidak menggantikan apa yang telah dilakukan oleh tenaga medis. Jadi sini clear ya kita ya. Oke, sekarang saya lanjut. Bagaimana saya bisa mengumpulkan data-data yang semakin hari semakin banyak terkait kondisi fisik yang membaik apabila kondisi emosi atau pikiran atau masalah di bawah sadar juga membaik. Ini saya kumpulkan, saya himpun lewat diskusi, lewat grup Telegram, dan juga lewat gathering yang diselenggarakan. Jadi, para hipnoterapis klinis AWGI ini mereka cerita apa yang terjadi di ruang praktik mereka dan temuan-temuan ini. Mendapati hal seperti ini, saya akhirnya mulai tergelitik untuk mencari tahu lebih lanjut. Saya tidak dilatih untuk mengetahui korelasi antara pikiran, emosi, dan fisik secara mendalam. Saya tidak mendapatkan training seperti ini sebelumnya. Yang saya lakukan adalah saya mencari tahu. Saya mencari tahu dengan apa? Membaca buku, literatur, menghadiri pelatihan di dalam maupun di luar negeri, dan juga dari berbagai video yang saya pelajari. Buku-bukunya, terutama buku-buku mengenai trauma dan hubungannya dengan kesehatan fisik. Kemudian saya juga mencari tahu bagaimana kok bisa ya pikiran dan emosi ini akhirnya mempengaruhi tubuhnya kita secara luar biasa tanpa kita sadari. Dan saya menemukan jawabannya di bukunya Ernest Rossi. Saya juga membaca buku yang sangat bagus yang berjudul Psychoneuroimmunology. Ini adalah 2 volume set, jadi terdiri dari 2 buku yang cukup tebal, di mana ini berisi kumpulan artikel, editornya adalah Robert Eder. Ini buku juga sangat bagus. Ditambah lagi belajar dari para pakar di luar negeri, akhirnya saya sampai pada satu simpulan teman-teman. Dan ini simpulan yang sangat penting. Pengalaman terapi hampir 20 tahun. Data-data yang dihimpun dari ruang praktik para hipnoterapis klinis AWGI mengajarkan saya satu hal yang sangat penting dan mendasar. Yaitu apa? Bahwa kita manusia ini sejatinya diciptakan untuk kebaikan. Kita ini baik adanya. Coba kita telusuri ya. Pada saat proses terciptanya seorang manusia, pada saat sel telur dibuahi oleh sperma, apa yang terjadi? Mereka menyatu, 2 menjadi 1, kemudian sejak saat itu mengikuti waktu dan urutan yang sangat presisi, sel ini membelah menjadi 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Mulailah terbentuk organ sesuai dengan urutan yang sangat detil. Jadi saya sangat percaya bahwa kita lahir dengan membawa sebuah blueprint kesehatan, kebaikan yang memang sudah diberikan oleh Yang Kuasa. Ini yang pertama. Kedua, di ruang praktek kami menemukan, dan saya yakin kalau teman-teman juga menelaah diri, memeriksa, coba perhatikan. Kalau kita mengalami hal-hal yang positif, membuat emosi kita tuh positif, bahagia, senang, ya, apa yang terjadi? Ya gak ada masalah dengan diri kita. Kita happy, senang, bahagia. Setelah gelombang emosi ini surut, akhirnya padam, ya kita baik-baik saja, gak ada masalah. Tapi coba apabila misalkan ada kejadian atau peristiwa yang membuat emosi negatif muncul dalam diri kita. Misalnya nih, marah, kecewa, sakit hati, kesepian, dendam, benci, terluka, apa? Masih sangat banyak emosi negatif yang lain.
begitu emosi-emosi ini muncul, mereka tidak bisa padam dengan sendirinya. Mereka tetap ada di dalam diri kita. Biasanya orang hanya menekan emosi ini, merepresi, atau mengubur emosi ini. Teman-teman tahu nggak bahwa emosi yang dikubur hidup-hidup tidak akan pernah bisa mati atau padam. Dan emosi ini mengganggu diri kita. Pada tahun 2018 bulan Juni saya meluncurkan The Heart Technique. Ini adalah teknik yang saya ciptakan. Ini teknik SWOT terapi untuk bisa menerapi diri sendiri, mengatasi emosi-emosi negatif dengan cepat. Saat ini The Heart Technique ini sudah diajarkan kepada puluhan ribu orang di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Dalam mempraktikkan The Heart Technique ini, saya menemukan teman-teman bahwa emosi tinggal di tubuh kita, di wilayah tertentu atau di organ-organ tertentu. Mereka tinggal di sana dan mereka mengganggu kerja organ-organ ini. Ini membuat organ atau bagian tubuh ini menjadi tidak optimal atau tidak sehat. Di awal saya menemukan kalau kita misalkan mengalami emosi tertentu, pasti akan ada satu lokasi spesifik, biasanya di daerah sini nih. Di sini tidak nyaman. Ternyata dalam praktek dengan The Heart Technique ini, kami menemukan bahwa ini adalah lokasi primer, lokasi utama. Dalam terapi menggunakan The Heart Technique, kami menemukan bahwa emosi yang berhubungan dengan emosi yang utama ini juga tinggal di bagian-bagian tubuh yang lain yang awalnya tidak terdeteksi. Ini disebut dengan lokasi sekunder. Dan pada saat proses terapi dengan The Heart Technique, emosi-emosi yang tinggal di lokasi primer ataupun sekunder, ataupun emosi yang sifatnya nesting atau bersarang. Jadi di satu lokasi tubuh ada banyak emosi tinggal di situ. Jadi misalnya kalau kita mengingat kejadian A, terasa di sini nggak enak, emosinya marah. Kita ingat kejadian B, sedih, juga di sini nggak enak. Itu artinya nesting. Satu lokasi bersarang banyak emosi. Emosi-emosi ini mengganggu diri kita, dan pada saat emosi ini berhasil dinetralisir, dikeluarkan dari sistem dirinya kita, organ-organ yang tadi terganggu ini menjadi kembali normal, kerjanya optimal, kita kondisinya baik. Berbekal pengetahuan ini, akhirnya di tahun 2012, saya menulis sebuah buku yang berjudul The Miracle of Mind Body Medicine. Di situ saya menjelaskan bagaimana pikiran dan emosi ini bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Ada 15 penyebab mengapa orang kondisi fisiknya tidak sehat. Di luar alasan medis ya. Jadi bisa karena motivasi. Jadi memang dia ingin sakit untuk mendapat perhatian misalnya. Bisa karena ada imprint, misalkan ada orang yang pada posisi otoritas memberikan informasi tertentu dan ini mempengaruhi fisiknya si penerima imprint ini. Bisa karena konflik di dalam diri, ada ego personality yang lagi ribut. Bisa karena ada identify. Identify itu adalah rekaman diri orang lain di luar diri si individu ini dan masuk ke dalam diri individu, kemudian jejak ini atau identify ini aktif. Nah, begitu diaktif, identify ini akan mengekspresikan kondisinya, termasuk kondisi fisiknya, ke fisiknya si individu ini. Kalau identify-nya sakit, individunya ikut sakit. Bisa juga karena sugesti, dan masih banyak cara lain di mana pikiran dan emosi mempengaruhi tubuh. Jadi ada 15. Kemudian saya jumpa buku yang sangat bagus yang berjudul Handbook of Medical and Psychological Hypnosis. Editornya adalah Gary Elkins. Di dalam buku ini dijelaskan aplikasi dari hipnosis dan hipnoterapi untuk membantu banyak sekali masalah-masalah fisik, masalah kesehatan. Kemudian saya juga membaca buku yang sangat bagus, karya dari Dr. Joe Dispenza yang judulnya You Are the Placebo. Saya juga menemukan dari literatur yang saya pelajari bahwa terdapat hubungan yang erat antara kondisi emosi kita, dalam hal ini diwakili oleh gelombang jantung. Ini adalah penelitian Harvard Institute di Amerika, bahwa gelombang jantung ini ternyata bisa koheren atau tidak koheren.
Kalau koheren itu gelombangnya bagus, sinusoidal. Ya, kalau tidak koheren gelombangnya tuh kacau. Nah, kacaunya gelombang jantung kita ini disebabkan oleh apa? Kondisi emosi kita. Kalau emosi kita lagi bagus, tenang, damai, bahagia, penuh rasa syukur, gembira, gelombang kita itu akan sangat koheren. Kalau kita lagi marah, takut, sedih, kecewa, terluka, emosi-emosi negatif ini muncul dan dirasakan, gelombang jantungnya menjadi tidak koheren. Dan ini mempengaruhi fisik kita dan juga kinerja otak kita. Ini sebuah hal yang sangat penting. Bisa dibayangkan bagaimana kalau ternyata orang yang tadi gelombang jantungnya tidak koheren, dengan teknik tertentu, dia bisa menetralisir emosi negatifnya dia, dan selanjutnya dia bisa merasakan ketenangan, kedamaian. Otomatis gelombang jantungnya koheren, fisiknya seluruhnya pasti juga akan terpengaruh. Kristalisasi dari semua pemahaman ini, temuan ini, dan dari apa yang saya pelajari ini, akhirnya membawa saya pada satu titik di mana ada teknik yang bisa digunakan untuk mengkoreksi kondisi tubuh dengan sangat cepat. Saya tentu tidak serta-merta mengajarkan teknik ini kepada publik sebelum saya memastikan bahwa teknik-teknik ini teruji, terbukti efektif. Bagaimana saya menguji cobakan teknik-teknik ini? Saya punya banyak kesempatan, saya jumpa klien, saya tangani emosinya, mereka ada keluhan fisik. Setelah selesai penanganan emosi, saya memberikan bonus pada mereka. Anda apakah berkenan saya bantu dengan teknik yang lain? Dan ini bukan hipnoterapi teman-teman ya. Mereka bersedia, saya bantu, clear. Di pelatihan Quantum Life Transformation, biasanya di jeda masa rehat itu, bisa 30 menit atau pas mau makan siang atau makan malam, ada waktu jeda. Nah, peserta yang biasanya mengalami kondisi fisik kurang optimal, mereka cerita ke saya. Pak, saya mengalami ini, saya mengalami itu. Saya bilang, Anda berkenan atau tidak, saya bantu. Mereka bilang berkenan. Waktunya kan sangat singkat dan kondisinya tidak memungkinkan saya melakukan terapi dengan protokol lengkap. Maka saya menggunakan teknik-teknik ini, teknik-teknik baru ini untuk membantu mereka dan hasilnya langsung bisa dirasakan saat itu juga. Ada perubahan yang sangat baik dalam diri mereka. Setelah dilakukan uji coba cukup lama, saya sampai pada simpulan bahwa yes, teknik ini efektif. Dan atas permintaan dari banyak orang, para peserta pelatihan terutama yang tahu bahwa saya bisa melakukan ini, membantu mereka. Mereka bilang, Pak, bisa nggak Bapak ajarkan kami melakukan ini? Saya akhirnya memutuskan menyelenggarakan pelatihan ini, QMBT, di mana saya akan mengajarkan teknik-teknik untuk melakukan self healing, untuk mencapai kondisi hening, tenang, damai, bahagia, teknik berbasis kesadaran. Menggunakan kesadaran, mengakses kondisi kesadaran khusus untuk menetralisir emosi-emosi negatif. Tidak perlu cerita ke orang, cukup dirasakan, kemudian disadari, maka emosi negatif yang sangat intens itu pudar dengan cepat, dengan sendirinya. Ini bisa digunakan juga untuk meningkatkan kondisi kesehatan fisik. Saya akan mengajarkan teknik mengkoreksi kondisi fisik. Jadi, gini teman-teman, ini sangat menarik. Tubuh kita ini sebenarnya sangat cerdas. Ingat di awal saya bilang kita punya blueprint, kita harusnya sehat kalau mengikuti blueprint ini. Tapi entah mengapa, karena sesuatu hal terjadi, kita tidak lagi bisa mengikuti blueprint ini sepenuhnya, sehingga badan kita tidak bekerja seperti yang seharusnya. Maka dengan cara yang sangat simple, sangat sederhana, kita bisa memeriksa apakah benar bahwa badan kita sedang tidak mengikuti blueprintnya kita, atau apakah benar badan kita sedang kondisinya tidak sehat atau tidak optimal. Maka apabila ini benar, ada caranya untuk melakukan ini. Kita menginputkan data ini ke otak atau pikiran bawah sadar kita. Kita inputkan datanya. Kondisi-kondisi yang tidak kondusif, yang tidak tepat, yang tidak sehat ini kita inputkan. Maka selanjutnya kita bisa memerintahkan badan atau pikiran bawah sadar kita untuk melakukan koreksi dengan sendirinya tanpa kita melakukan apapun. Salah satu buku yang mengubah pemahaman saya secara luar biasa adalah buku yang ditulis oleh Stephen Porges. Ini mengenai saraf vagus, vagal nerve. Menurut beliau bahwa kalau kita dalam kondisi tenang, nyaman, aman, damai, bahagia, rileks,
berkomunikasi dengan lingkungan secara baik, maka yang aktif adalah ventral vagusnya kita. Ini adalah kondisi kita yang baik. Tapi kalau misalkan kita ini marah, sedih, ada emosi negatif, terprovokasi, yang aktif adalah saraf simpatik. Kita masuk ke mode fight or flight. Dan apabila ini kondisi terus meningkat, semakin kita tidak nyaman, emosi semakin intens, maka yang aktif adalah dorsal vagusnya kita. Dan ini sangat tidak baik. Banyak orang sangkut di kondisi fight or flight, dan yang lebih parah lagi adalah tersangkut di kondisi di mana dorsal vagusnya aktif. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena di dalam tubuh masih tersimpan emosi atau energi emosi yang belum dilepas atau hilang. Selama di dalam tubuh masih ada energi emosi yang berasal dari pengalaman traumatik, dari kejadian-kejadian yang tidak membuat kita nyaman, selama masih ada di tubuh kita, maka sistem tubuhnya kita, otak kita, pikiran bawah sadar, mengartikan ini sebagai kondisi yang masih belum selesai, kondisi yang masih genting. Maka kita tidak bisa kembali ke kondisi normal kita, kondisi rileks, santai, nyaman, damai, bahagia. Saat itu ventral vagusnya kita belum bisa aktif sepenuhnya. Jadi apa yang akan dipelajari di dalam workshop ini? Yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan kesadaran kita secara tepat, aktif untuk bisa memberikan hasil optimal untuk kebaikan. Saya akan tunjukkan bahwa kesadaran ini bisa mempengaruhi kita secara fisik maupun lingkungan. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana kita mengakses kondisi kesadaran khusus. Saat kondisi ini sudah kita rasakan, kita masuki, ini manfaatnya banyak sekali. Kita bisa menggunakan ini untuk menetralisir emosi-emosi negatif dari kejadian apapun yang kita ingat atau tidak ingat. Intinya adalah apabila ada emosi negatif ini muncul, tanpa harus melakukan apapun, dengan mengakses kondisi kesadaran khusus lewat sebuah teknik, saya memberikan nama teknik ini Q-Link. Kita bisa menetralisir dengan cepat dan efektif emosi negatif dan dampaknya pada fisik. Kemudian kita juga bisa menggunakan kesadaran kita untuk melakukan koreksi pada sistem tubuhnya kita. Kita bisa melakukan pengecekan apakah badan kita atau bagian tertentu tubuh kita memang sedang tidak optimal kerjanya. Kalau ya, kita bisa memberikan input. Jadi di tubuh kita itu ada titik tertentu yang kalau kita sentuh, itu kita memberikan input kepada tubuh atau pikiran bawah sadar, "Hei, ini sesuatu penting loh. Ini ada masalah. Ayo bereskan." Kita inputkan itu. Satu kondisi, dua kondisi, berapapun itu. Setelah diinputkan, kita meminta pikiran kita atau otak kita melakukan koreksi. Kita minta mereka melakukan koreksi, dan setelahnya kita pasrah. Badan akan melakukan koreksi dengan sendirinya. Kemudian juga kita akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar untuk menemukan program-program pikiran yang membuat kondisi kita tidak optimal. Sakit misalkan. Kita cari bagian ini, kita temukan programnya, kemudian kita netralisir. Kita juga akan belajar teknik-teknik berbasis imajinasi. Bagaimana kita menggunakan pikiran kita untuk bisa mengkondisikan tubuh kita agar lebih sehat dan optimal kerjanya. Dan masih banyak teknik lain yang akan diajarkan teman-teman. Intinya adalah pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan diri kita, ketenangan pikiran, kedamaian hati, dan kesehatan fisik kita optimal. Satu lagi, saat kita bisa sering dalam kondisi hening, tenang, nyaman, damai, bahagia, saat itu badan kita secara otomatis masuk ke kondisi deep rest, istirahat. Penelitian sangat penting yang dilakukan oleh Herbert Benson Medical Doctor dari Harvard Medical School, dan ini beliau tulis ke dalam buku yang judulnya Relaxation Response, bahwa sangat penting kita bisa berada dalam kondisi yang rileks. Kalau kita bisa rileks pikiran dan tubuh, maka ini akan memberikan begitu banyak manfaat bagi kesehatan kita. Teman-teman, Anda akan dengan sangat mudah
masuk ke dalam kondisi yang seperti ini. Tenang, damai, hening. Bayangkan diri Anda seperti di pagi hari, Anda berada di tengah-tengah danau yang sangat luas. Di pagi hari tenang, hening, bening. Tidak ada riak air sedikit pun. Anda di tengah danau ini, di atas danau tentunya, menikmati suasana yang begitu tenang. Ini adalah kondisi yang sangat baik. Kita mau pakai untuk meditasi, mau pakai untuk doa, mau pakai untuk apa? Memprogram pikiran atau yang lain. Ini bisa dicapai dengan sangat mudah. Anda akan diberi anchor atau jangkar untuk bisa masuk ke kondisi ini dengan sangat mudah dan cepat. Saya sudah menjelaskan tentang QMBT, apa yang bisa kita lakukan dengan materi yang diajarkan di QMBT ini. Tapi ingat ya teman-teman ya, ini sifatnya melengkapi, mendukung, tidak menggantikan upaya medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi demikian teman-teman, sekilas mengenai QMBT, kita jumpa di kelas. Sampai jumpa.